jantung Anda akan sehat, darah kita akan bersih. Anda lanjutkan lagi nggak makan tapi minum aja sampai hari berikutnya, itu Masya Allah tubuh kita itu seperti di restart ulang. Coba itu menyembuhkan penyakit. Ya, intinya kalau kita tanya berarti bagaimana Islam atau bagaimana cara yang paling mudah untuk memperbaiki atau mengobati diri kita ini di atas penyakit-penyakit yang ada, maka jawabannya bersihkan dulu sampah emosinya. Bersihkan dulu. Setiap kita nih Bapak-Ibu sekalian itu punya potensi untuk punya sampah atau toksin emosi tadi. Ya, entah itu apa nggak tahu. Bisa jadi tadi mungkin jadi orangnya sedih berlebihan, nggak pede berlebihan misalkan, atau nggak pedean gitu kan, atau mungkin kecurigaan yang berlebihan. Ya, saya banyak menemukan orang-orang yang ya dari apa yang saya pelajari Bapak-Ibu sekalian, jemaah sekalian, itu ternyata itu memang nyambung gitu kan. Contoh ya, ada seorang ibu waktu itu konsul lah, dia hamil gitu kan. Lalu dia tanya bahwa dia sedang mengalami darah tinggi ya, eklamsi dalam kehamilan. Ya, preeklamsi seperti itu. Ya. Saya cuma bilang sama ibu itu, saya bilang, "Ibu sering curiga sama suami ya?" Saya bilang. Dia senyum, "Kok dokter tahu?" Tahu, saya bilang. Karena jantung itu Bapak-Ibu sekalian akan bereaksi dengan emosi yang kita rasakan. Itu saya katakan di sampah tadi itu. Dan kalau seandainya begini, ya ini juga biasa saya sampaikan begini. Kalau raja sakit, kan kolbunya kan raja tuh. Obatnya kira-kira obat yang sederhana atau obat yang spesial buat sang raja? Mungkin obat sederhana. Pasti obat yang istimewa. Makanya tadi Allah kasih informasi kepada kita bahwa obatnya Quran. Ya, Quran itu memberikan pedoman kepada kita, memberikan ilmu kepada kita untuk kita tadaburi, untuk kita pahami, untuk kita install. Ya, untuk kita install dalam diri kita. Contoh, berarti kalau curiga itu gimana caranya mengatasinya? Gitu kan. Nah, Nabi menjelaskan atau mungkin ulama menjelaskan. Caranya begini salah satunya. Ya, apa itu? Misalkan gini. Kita janjian nih, lihat bagaimana betapa mudahnya hati kita itu tersusupi oleh hal-hal seperti itu Bapak sekalian. Ya, kita janjian sama seseorang, katakanlah jam 8 pagi misalkan. Jam 8.30 dia belum datang. Mulai itu muncul, ini orang nih nggak serius janji sama saya. Jam 9 nggak datang juga, belum datang juga. Wah ini nggak menghargai ini orang. Itu kan, curiga kan? Apalagi itu macam segala macam. Maka bagaimana agama memberikan pedoman tentang itu? Maka jawabannya adalah kata ulama ya. Saya lupa ini hadis atau perkataan para ulama. Jadi intinya begini. Berilah uzur pada saudaramu. Jadi kita mencari alasan supaya kita tidak menduga-duga gitu loh. Ya, kita mencari alasan supaya tidak menduga-duga. Contohnya gimana? Oh, mungkin bannya bocor. Oh mungkin dia nggak ada kendaraan ke sini. Oh mungkin dia lagi uzur sakit. Oh segala macam sampai mentok O-nya kita, alasan kita mengatakan pada diri kita dengan kata-kata atau perkataan apa? Oh mungkin dia punya uzur yang saya tidak tahu. Selesai. Caranya kan tenang hati itu. Nah banyak orang tuh sukanya kan menduga-duga sekarang. Jangan-jangan. Bapak Ibu tahu ya gini, salah satu penyakit yang sekarang banyak sekali dan menjadi pembunuh nomor 1 itu kan penyakit jantung. Nah, kalau kita semakin banyak penduduk negeri ini yang curiga dengan orang lain, ya bahkan maaf dengan curiga dengan pemimpinnya, ya bersiap-siaplah untuk kena masalah jantung. Ya, saya tidak mau bahas BBM naik. Kita kan curiga tuh, ini ada apa segala macam. Ya, kalau saya lebih berpikir bagaimana cara atau bagaimana meminta kepada Allah gitu kan, ya Allah tambahkan rezekiku supaya aku bisa beli BBM. Daripada ngomongin curiga-curigaan segala macam apapun itulah bentuknya.
Ini kan urusannya panjang nih, nggak usah kita bahas. Tapi intinya apa? Mari jaga hati. Ya, coba bayangkan kalau seandainya nih Bapak sekalian ya, ibu-ibu dalam kandungan gitu kan, curiga sama suami, curiga sama ini, curiga sama itu, segala macam curiga, maka anaknya akan kecetak gen curiga. Ya, anaknya akan tercetak gen curiganya. Ini benar atau tidak benar? Ya benar, yang saya paham, yang saya dapat itu begitu. Jadi penyakit keturunan itu sebenarnya bukan cuma sekedar penyakit fisik, tapi ada sesuatu yang diwariskan dari keluarganya, khususnya dari orang tua gitu kan, misalkan ibu gitu kan, yang nanti anak itu akan tercetak di sana. Jadi hati-hati. Contoh gennya gen nggak percaya diri. Kan ada tuh orang gen nggak percaya diri. Maka dalam Islam itu kan Nabi melarang kita menikah dengan orang yang tidak satu level. Nabi larang. Kenapa? Nanti muncul nggak percaya diri, atau mungkin ada juga ceritanya tuh suaminya biasa-biasa aja, istrinya cantik banget. Itu sakit juga nanti lama-lama suaminya. Ya, atau istrinya yang biasa aja, suaminya gantengnya luar biasa. Kalau tidak ada pagar dalam urusan atau pagar agama, maka suatu hari kelak akan muncul masalah di sana. Saya ngomong gini nih, apakah cuma sekedar basa-basi doang? Oh, saya temukan Pak Bu, Masya Allah, Masya Allah. Ada bapak-bapak ya, istrinya cantiknya luar biasa. Sampai apa? Otoprotektif. Anda bayangkan dia punya barang berharga, dijaga luar biasa. Yang sakit dia, si bapaknya itu. Ya. Itu saya temuin kayak begitu. Sakitnya apa? Dia tidak jauh dari ginjal, gitu-gitulah. Asam urat, bahkan sampai kalau sudah parah banget nanti kegagal ginjal. Gitu loh. Jadi hati-hati. Makanya Islam ya memberikan pedoman kepada kita semua untuk itu. Jadi PD-nya kita tuh karena apa? Waduh, kita PD itu dari awal ya. Allah kan sudah bilang dalam Al-Qur'an ya, bahwa kami muliakan anak-anaknya Adam dengan Islam itu. Jadi kita tuh PD-nya kenapa? Karena saya Muslim, saya PD. Gitu loh. Dan para sahabat zaman dulu kan begitu. Ya, mereka mau kata pasukan paling buncit, mereka mau kata pasukan paling depan, mereka PD-nya luar biasa. Kenapa? Karena kami Muslim. Anda bayangkan kisah Rubai bin Amir radhiyallahu anhu itu sekalian bertemu dengan Rustum, itu kan Masya Allah ya, fenomenal sekali kisah itu. Ya, seorang pasukan ya sahabat Nabi yang menjadi pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang dia merupakan pasukan paling buncitnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dia dengan peralatan perang sederhana, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu mengutus dia bertemu dengan Rustum. Itu loh. Apa yang dia bilang sama Rustum? Kami datang sini untuk mengajak engkau menyembah dari Tuhanmu yang banyak itu menjadi Tuhan yang satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Ngomong depan panglima kayak begitu, Pak. Terus kan marah raja. Kalau kami nggak mau gimana? Pilihannya 3, dia bilang. Kau masuk Islam, kau aman semuanya, kata Rubai. Ya. Terus kalau kami nggak mau gimana? Kau bayar upeti kepada kami, kau bayar jizyah kepada kami, dan dengan merengek-rengek meminta kepada kami untuk menerima jizyah tadi, upeti tadi. Kalau kami nggak mau, gimana? Kami perangi engkau. Wah, keren kan? Itu Rubai bin Amir itu sekalian pede dengan Islamnya. Ya. Kenapa harus pede? Supaya ginjalnya tidak tertindas. Ya. Ada hubungan, ada. Semua organ kita itu kan ada ruhnya sebenarnya. Ruhnya itu kaitannya dengan apa? Dengan emosi. Ya, gitu ya. Kan kisah itu kan berlanjut di mana kita tahu bahwa akhirnya kan dimenangkan kaum muslimin saat itu kan. Ya, penaklukan Madain itu. Ya, seperti itu. Nah, jadi sampah-sampah inilah Bapak Ibu sekalian yang kita ya mulai sekarang telaah, nih kira-kira masalahku apa? Karena orang tua kita pasti mewariskan itu. Ya. Pasti mewariskan itu, gen nggak percaya diri, gen kecurigaan, ada juga gen hasad. Ya, saya kasih satu cerita. Ada bapak-bapak, dia punya kayak tumor lah sebesar mungkin sebesar apa ya, sebesar kepalan tangan gini lah, segini, besar. Ya, usut punya usut, tanya punya tanya. Ya, dia udah berapa lama sudah punya tumor kayak begitu? Udah tahunan. Ini subhanallah sekalian, akhirnya apa? Akhirnya ditanyalah kepada bapak tadi. Dari setelah diperiksa gitu kan, bapak punya masalah nggak sama istri gitu kan?
Ditanya begitu pada beliau. Dia bilang, iya, dia bilang, saya dendam dengan istri saya, dia bilang. Dia ngomong gitu. Karena istrinya itu pernah melakukan kesalahan yang dia belum maafkan sampai detik dia berobat itu. Jadi solusinya diapain? Ya, bapak mau terus begini atau bapak mau maafkan istri bapak? Ya, akhirnya Allah beri hidayah kepada dia, dia maafkan. Apa yang terjadi? Itu besok tumornya pecah, kempes, bener-bener kempes, keluar maaf nanahnya itu kan, ini nanah dendam gitu kan, akhirnya keluar, dia pecah gitu kan, dan kulitnya itu kebuka, terus lama-lama dia nutup sendiri. Coba. Jadi Allah, Bapak Ibu sekalian, sudah menjadikan tubuh kita sebenarnya dia punya kemampuan self healing, kemampuan diri atau menyembuhkan diri sendiri gitu loh. Asal apa? Asal ya bahan bakunya itu cukup ya. Bahan baku untuk raga itu dan sampah yang di emosi itu apa tuh namanya nggak ada, mulai dibersihkan gitu kan. Jadi kalau Anda bertemu atau ada ketemu orang yang berobat nggak sembuh-sembuh ya, udah minum herbal, sudah diruqyah, sudah segala macam, nah bisa jadi itu orang masalahnya bukan di fisik gitu loh. Masalahnya bukan di fisik, dan itu saya temukan bukan sekali dua kali. Ya, masalah bukan di fisik, tapi masalahnya justru malah toksinnya, racun emosinya itu jauh lebih besar daripada racun raganya atau toksin raganya. Ya, apa imbalan dari itu ketika seseorang itu membersihkan dirinya dari hal-hal seperti itu? Imbalannya surga. Loh, kok dokter bisa ngomong gitu? Kita pernah mendengar hadis yang Nabi katakan dalam sebuah majelis seperti inilah gitu kan. Nabi katakan sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Pernah dengar hadis itu kan? 3 kali berturut-turut orang itu datang, dan 3 kali berturut-turut itu pula Nabi katakan kepada para sahabat, saya itu sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Lalu ada sahabat yang penasaran, penasarannya apa? Ini orangnya amalannya apa sih gitu kan? Kok sampai diklaim atau dideklar Nabi sebagai penghuni surga? Lalu akhirnya dia nginaplah di rumah si orang tadi. Dia lihat tahajudnya biasa-biasa aja, bahkan ada nggak tahajud gitu kan. Kemudian sedekahnya juga biasa. Akhirnya dia tanyalah sama si orang tadi, sebenarnya apa sih amalanmu yang membuat akhirnya Nabi katakan engkau penghuni surga? Gitu loh. Dan subhanallah Bapak sekalian ya. Lalu dia bilanglah bahwa tiap malam sebelum dia tidur, dia katakan, sebelum dia tidur, dia katakan dalam riwayat tersebut bahwa setiap malam saya maafkan semua orang yang menyakiti saya, menzolimi saya, ya maafkan semua. Rewardnya apa? Nggak tanggung-tanggung, surga gitu kan. Orang kayak begini kira-kira dengan kayak begitu, dengan konsep atau mungkin dengan gaya kayak begitu, apakah kemungkinan dia punya penyakit fisik? Ya enggak lagi lah, orang sudah habis toksinnya gitu loh. Racun hati sudah dibuang. Ya makanya obat dari racun toksin emosi ini apa? Ya maafkan. Ya. Sekarang kita lihat, atau salah satunya maafkan. Apalagi ikhlaskan. Sabar itu kan obat sebenarnya. Ya, itu kan obat. Makanya kalau kita baca surat Al-Falaq, ya Al-Falaq dan An-Nas itu ada hal menarik di situ. Kenapa menarik? Kalau kita baca qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, bil falaq, rabbi qul a'udzu birabbil falaq. Ya, kita memohon kepada Allah, kita sebut Rob, ya, satu kali di situ kan surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Lalu masuk langsung dari apa kita berlindung kepada Allah sebagai Rob atau zat yang menguasai subuh gitu kan. Min syarri ma khalaq kan gitu. Dari keburukan atau kejahatan di waktu subuh, falaq. Nah, cuman sekali kita meminta kepada Allah Bapak Ibu sekalian perlindungan ya untuk urusan kejahatan di luar diri kita. Tapi menariknya coba lihat di surat An-Nas. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu rabbin nas. Malikin nas. 2 kali nih. Ilahin nas. 3 kali kita meminta perlindungan kepada Allah, kita sebut nama Allah, Rabbin nas, Ilahin nas, Malikin nas. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan apa? Syarril waswas. Nanti kan? Ya.
Makanya saya kemarin tadi saya tunjukkan kepada takmir masjid ada satu video. Sekarang kan lagi apa nih viral pesulap merah gitu kan. Ya. Kita nggak bahas itu, tapi video ini saya dikasih teman di grup saya juga. Itu ada pesihir Rusia. Pesihir Rusia itu dicerita dari semua orang-orang yang kau sihir, kau santet gitu kan, kau kirimkan sihir itu ya, atau dari yang kau pengamatan dirimu itu pesihirnya perempuan ya, mukanya kayak pesihir ya gitulah, pesihir bayangkan kayak apa enggak tahu lah. Dia tanya, mana yang paling sulit engkau tembus? Dia bilang, dia katakan muslim, dia katakan itu ya, muslim itu paling sulit saya. Karena apa? Karena mereka itu, dia sebutkan itu, mereka itu menyembah entitas yang tak berwujud, dia bilang. Dia nyebutnya pengawas, dia bilang. Gitu. Jadi dia bilang, kok bisa lacak nggak? Nggak bisa saya lacak energinya. Jadi mereka tuh seperti pagi, siang, malam dengan ibadah mereka itu, Bapak Ibu sekalian, dia katakan seperti dia tuh punya kubah pelindung. Keren kan? Jadi kalau kau lacak energi gimana? Nggak bisa, kayak hilang dia. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba hilang, tiba-tiba hilang, dia bilang gitu. Kenapa bisa kayak begitu? Karena ibadah yang mereka lakukan. Jadi mereka melakukan ibadah bukan karena butuh, tapi karena memang mereka kayak kita gitu kan, sholat terus menerus gitu kan. Ada agama lain itu kadang-kadang datang ke Tuhan, datang ke rumah ibadahnya itu kalau perlu aja. Islam nggak gitu. Ya, Islam ya kalau kita dipaksa, ya syariat gitu loh. Ya makanya sebenarnya salah satu fungsi syariat itu adalah menjaga kesehatan jiwa kita. Ya, sholat itu ya masya Allah kita tahu istainu bisabri wassalah. Nabi itu kalau ada masalah yang beliau kerjakan pertama kali adalah sholat. Beliau minta pertolongan kepada Allah dengan sholat. Ini sebenarnya kita bisa aplikasikan. Ya, dalam kehidupan kita kalau ada sakit apapun minta dulu kepada Allah, jangan kepada makhluk gitu loh. Kenapa? Banyak orang luar biasa ikhtiarnya, luar biasa usahanya, luar biasa minum ini, minum itu, herbal segala macam, ketemu ini segala, tidak sembuh-sembuh juga. Padahal yang Allah butuhkan, yang Allah tunggu dari orang tadi bukanlah minum apa, minum ini, minum itu, ketemu siapa ini itu, tapi yang Allah perlukan dan Allah tunggu ada keikhlasannya dia dan kepasrahannya dia kepada Allah, sesuai dengan ayat wa iza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah menyembuhkan. Seringnya sebagian orang itu Bapak sekalian menumpukan semua harapan itu kepada materi, itu yang nggak benar. Ya, maka tadi ya keikhlasan, kesabaran, maaf, ya bahkan termasuk juga gini, cobalah gini ya. Ini kan di depan Bapak Ibu ada kencelengan. Kenapa kencelengan? Nah, kencelengan itu kan menjadi cara Allah menguji kita. Ya, ya kalau ada yang bawa duit, ada yang bawa duit tapi tidak mau ngenceleng. Ada. Kenapa kayak begitu? Dia dapat hidayah, belum dapat hidayah gitu kan? Atau mungkin bakhilnya kebanyakan, pelitnya gitu kan? Kalau saya biasanya, ya yang saya dapati dan teman-teman juga menyampaikan itu tuh masya Allah ya. Yang paling gampang tuh gini, ketika kita melakukan kebaikan, dalam kebaikan itu pasti ada kebahagiaan. Itu prinsipnya. Ya. Apalagi yang kita lakukan kebaikan tadi adalah manusia. Ya. Contoh begini, ya ini kan bukan manusia. Maksudnya itu kan bukan makhluk gitu kan. Tapi kalau misalkan Anda bersedekah gitu ya, Anda mungkin bersedekah sebulan mungkin kepada fakir miskin ya, orang duafa ya, duafa seperti itu dengan jumlah yang biasa aja lah, misalkan kita kasih 5.000, 2.000 ke mereka gitu kan. Ya mereka akan makan ya matur suwun kan gitu kan. Biasa aja. Tapi coba masya Allah ya, kalau kita tiba-tiba kasih ke mereka, memang betul-betul orang nggak mampu gitu, orang yang memang dia bukan sengaja meminta gitu, memang kondisinya itu memang susah sekali gitu, kita kasih uang dalam jumlah yang besar, katakanlah ya orang cacat misalkan gitu ya, misalkan kita kasih misalkan 200.000, 300.000 dan dia lihat duit itu,
Si orang kan dia terharu, ya, terharu, dan saat itulah biasanya doanya muncul, ya, mugi-mugi, 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 mugi-mugi gitu loh. Tapi kalau cuma 2.000, muginya cuma sekali, nah gitu. Ini kan 2.000, pak, kasih orang 2.000, nyenceleng 2.000, ya Allah berikan aku jodoh yang terbaik, rumah yang terbaik, pekerjaan terbaik. Kata malaikat, biaya operasional malaikat sekarang tinggi. Ya, ngasihnya dikit, jaluknya akeh gitu. Ya, ngasih gitu loh. Dan memang tingkat kebahagiaan, kenapa sekarang para sahabat itu ya, mereka tuh semua dikaitkan dengan apa? Dikaitkan tuh dengan agama. Coba bayangin, urusan mati saja, ya, dahsyatnya kaum muslimin itu ini digambarkan dalam sebuah hadis itu. Coba, urusan mati saja, ketika sudah mati kan orang Allah bertanya kepada para syuhada itu, ya, orang-orang yang mati di jalan Allah itu kan, Allah tanya kepada mereka, nih, mintalah kepada kami, ya, mintalah kepadaku, kata Allah, apa saja. Mereka bilang, ya Allah, kami sudah cukup dengan udah mati syahid, dapat kemuliaan dunia akhirat gitu kan. Allah maksa, minta, ya. Coba lihat, masya Allah, permintaan mereka itu apa? Bukan minta surga, bukan minta apa, tapi minta, permintaannya pun urusan sama akhirat, sama kemuliaan dunia gitu kan. Mereka akhirnya disebutkan dalam riwayat tersebut kan, mereka mintanya apa? Mintanya, ya Allah, hidupkan kami kembali, hidupkan kami kembali ke dunia untuk kami berperang di jalanmu, untuk kami mati kembali di jalanmu. Itu masya Allah, ya. Jadi ya itulah akhirnya membuat apa, sekalian, membuat akhirnya hal-hal yang semua kita hubungkan dengan agama, ya, dengan Islam, maka perlahan-lahan itu akan mengikis, ya, mengikis penyakit-penyakit dalam hati kita, ya. Nah mungkin sekarang kan misalkan kalau di perempuan gitu kan, di perempuan kan banyak tuh kasus-kasus tumor payudara gitu loh. Di yang saya pelajarin, setiap tumor itu ada emosi yang terblokir di sana. Setiap tumor, ya. Nah ini ingat baik-baik, kalau emosi itu, kalau dia sudah berpasangan, sudah ada suami istrinya, maka emosi itu nanti urusannya sama pasangannya, ya, entah istrinya atau anaknya atau suaminya. Kalau dia belum berpasangan, maka emosi tadi kaitan sama orang lain, atau mungkin sama orang tuanya, ya, atau bahkan sama, ya, orang lain lah, orang lain atau orang tuanya, kalau dia belum berpasangan, ya. Makanya kanker itu atau tumor itu kan dia bukan penyakit sederhana sebenarnya, prosesnya kan panjang, tapi kalau tiba-tiba dia muncul gitu kan, pasti ada pemicunya itu, ya. Kalau misalkan bapaknya tumor prostat gitu kan, tumor prostat atau masalah di ginjal, itu ada kaitan dengan sikap istri terhadap suami, ya, ada kaitan dengan sikap istri terhadap suami. Kalau ibunya misalkan ada tumor, misalkan rata-rata tumor payudara misalkan gitu tuh, itu ada kaitan dengan sikap sang ibu terhadap suaminya. Jadi bagaimana cara membersihkannya? Ya minta maaf, ikhlaskan, ridoin gitu loh. Itu cara paling mudah itu, supaya jangan ya, kita nggak tahu ajal, ya, tapi Bapak sekalian, kita maunya mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang baik, sebagaimana Allah menciptakannya dalam keadaan yang baik dan sempurna. Jangan kembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan penuh dengan penyakit akibat ulah diri kita sendiri, karena Allah pasti akan tanya. Sudah tahu nggak sehat, masih dikerjakan, masih dimakan misalkan. Sudah tahu memaafkan itu baik, masih juga simpan dendam, jangan gitu. Sudah tahu kebencian itu tidak baik dan disuruh kita berkasih sayang, masih juga dipendam dengan itu, ya, memendam kebencian, kemarahan, buruk sangka, ya. Maka tadi toksin atau racun emosi ini jauh lebih fatal kepada tubuh kita daripada toksin fisik atau racun fisik. Maka kita mohon kepada Allah, ya, memohon kepada Allah agar apa? Agar Allah bersihkan hati kita, ya,
agar sesuatu yang kita rasakan itu kembalikan pada Allah. Ya, kita mohon pada Allah agar hati kita itu bebas dari buruk sangka, bebas dari kecurigaan, bebas dari dendam. Ya, contoh nih, saya kasih contoh lagi. Ada kisah ini ya. Ini kisah ini memang bukan kisah saya, tapi kisah guru saya menceritakan pada saya. Dia cerita begini. Ada seorang anak, ya. Anak ini, Bapak sekalian, kena tumor di hidungnya. Tumor. Ya, kanker semacam itulah ya. Diobatin, ada perbaikan. Terus tiba-tiba dia muncul lagi, besar lagi, dan keluar nanah lagi, darah gitu di hidungnya. Sang guru saya ini mengatakan pada dia, ini sebenarnya pengobatan saya ini sudah selesai, dia bilang. Tapi ini pasti ada sesuatu dengan kamu, dia bilang. Ya. Apa? Dia periksa segala macam, ini pasti ada kaitan dengan orang lain ini masalahnya, dia bilang. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Itu Masya Allah. Baru ada cerita. Ceritanya apa? Ceritanya yang menarik sebenarnya untuk kita jadikan pelajaran. Jadi si orang ini ya, si pasien ini lah katakanlah, dulu dia itu ada dua bersaudara ya. Nah, waktu dia kecil karena kondisi orang tuanya lagi tidak bagus secara keuangan, akhirnya yang dirawat atau dijagain oleh orang tuanya itu adiknya doang. Dianya dititipkan ke keluarga. Oke, sampai sini ya. Jadi adiknya dirawat sama orang tuanya, dia dititipkan ke keluarganya. Ya. Ternyata dia tidak terima perlakuan itu. Artinya apa? Dendam. Dia nggak terima. Terus siapa yang paling kau dendamin gitu kan? Ketika ditanya pada dia, ibu saya, dia bilang. Saya nggak terima dengan perlakuan itu. Kenapa? Karena anak-anak kecil itu Bapak Ibu sekalian, bahasa mereka ke orang tua itu bukan bahasa verbal, tapi bahasa hati, bahasa batin. Perlakuan orang tua kepada anak itu, ya, itu suatu hari kelak akan dia tagih, ya. Entah dia yang tersiksa atau mungkin nanti orang tuanya bermasalah, nggak tahu lah. Harus menerima itu. Nah, kembali ke cerita ini, Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa? Masya Allah, akhirnya disarankanlah kepada beliau, ya sudah, mintalah maaf pada ibumu. Ya, kalau kau mau sembuh, maka mintalah maaf. Ya, karena pengobatan secara fisik sudah selesai. Ibu saya sudah mati, dia bilang. Gimana coba? Akhirnya sudah, pergi ke kuburan. Kau doakan ibumu di situ, kau minta maaf pada ibumu di situ, sampaikan minta maaf. Harus dideklar, harus dinyatakan dengan lisan. Dan ternyata habis itu nggak ada berobat lagi, dia ya seperti biasanya udah sembuh tuh kayak begitu. Itu dahsyatnya emosi, ya. Dan tadi kan sudah saya bilang, katakan emosi dendam, kebencian, kemarahan, curigaan, termasuk juga rasa tidak percaya diri, dizolimi gitu loh. Jadi makanya dalam Quran itu ya semua dalam Islam ya obat terbaik itu emang Al-Quran. Kita disuruh ikhlaskan, ya sabar. Ada orang yang memang dari hidup, dari mulai lahir sampai mati, hidupnya penuh dengan ujian, ada nggak? Ada. Baru lahir tiba-tiba kena penyakit kulit. Sampai dewasa nggak sembuh-sembuh, ada terus sakit terus, masalah terus, nggak pernah selesai. Mau diapain? Ikhlaskan, sudah, mau diapain? Gitu loh. Sabar. Kenapa? Ya sudah dijelaskan sama Allah kan, bahwa Rasul sudah menjelaskan bahwa dunia itu ya sebentar aja, gitu. Ya. Nah, jadi kitalah yang mulai mentadaburi atau mungkin memuhasabah diri kita, Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira masalahku ini apa sebenarnya? Ya. Karena tadi ya, setiap organ itu punya emosinya. Setiap organ dalam tubuh kita itu punya emosinya. Dia punya ruh sendiri-sendiri. Ya. Saya kemarin sempat diskusi dengan salah satu sahabat saya, dia seorang ustadz juga, yang dia banyak membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan dengan nafsu, dengan jiwa seperti itu. Dia katakan menarik tuh. Ya. Orang tidur itu adalah kematian, kan gitu. Nabi menjelaskan. Allah mengangkat ruh orang yang tidur
sehingga dia mati, kan gitu. Tapi kok dia nggak mati? Kan masih hidup, nafas masih hidup, mata masih terpejam, jantung masih berdetak, paru masih mengembang mengempis, darah masih jalan. Coba, padahal dia mati, ya. Jadi dia mengatakan bahwa ternyata memang salah satu pembahasannya adalah bahwa ternyata kita tuh punya ibarat kata ruh induknya ada gitu, ruh induknya. Ya, ruh rajanya, ruh yang utamanya itu ada, itu yang diambil, tapi ruh yang berhubungan dengan fungsi-fungsi vital di organ-organ tadi itu masih tetap berada di tempatnya, yang dalam medis disebut dengan sistem saraf otonom. Sehingga jantung masih kerja, paru masih kerja, ya, darah masih jalan seperti itu, ya. Nah, setiap mereka itu punya ruh sendiri-sendiri. Ya, emosi, kalau dalam bahasa lain ada emosi di sana. Ginjal punya emosi, jantung punya emosi, paru punya emosi. Jadi ketika seseorang yang terkena penyakit-penyakit berat ya, seperti stroke, tumor, ya, kanker, bahkan autoimun, ya, itu pasti akan ada kaitan sekali lagi dengan emosi-emosi tadi. Kalau digali memang akan sangat dalam, tapi itu tidak lepas mungkin dari perjalanan hidupnya sampai dia dewasa. Ya, maka sekali lagi saya menasihati diri saya sendiri dan jamaah sekalian, ya, kalau mau sehat bersihkan dulu sampah emosi kita. Itu poin utamanya. Dan cara membersihkan gimana? Al-Quran jawabannya. Caranya gimana? Ya baca. Al-Quran itu dibaca, tadaburi, ya, dilihat, ya, kemudian diamalkan. Ya, termasuk juga bolehkah kita membaca Quran itu dengan kita berniat terlebih dahulu, ya, kepada Allah? Tentunya boleh-boleh saja. Sebelum baca Quran misalkan, ya, kita diam sejenak gitu kan, kita ngomong dalam hati kita kepada Allah dengan niat tentunya, ya Allah, aku baca Quran ini karena mengharap ridhomu, pahalamu, mengharap wajahmu, seterusnya. Banyakin niat-niatnya, termasuk juga ya Allah jadikan setiap huruf yang ku baca ini ya Allah membersihkan penyakit-penyakit hatiku, ya. Ya Allah jadikan setiap huruf yang ku baca ini, kalau kita mungkin ada kecurigaan, minta pada Allah, ya Allah hilangkan kecurigaanku ini. Ya Allah jadikan setiap huruf yang ku baca ini ya Allah menghilangkan kebencian dalam hatiku. Baca. Kalau nggak bisa baca gimana? Dengarkan. Kan gitu. Dengarin Quran saja sudah dapat rahmat. Ya, seperti itu. Nah, baru ya setelah selesai itu ya, barulah kita masuk yang fase atau tahap yang kedua. Ya. Kan tadi sampah emosi, nah sekarang sampah raganya, ya, sampah raga. Sampah raga itu dari mana munculnya? Ya kita sering mendengar kata-kata radikal bebas, oksidasi segala macam. Bagaimana caranya supaya tubuh kita itu bisa membersihkan? Maka Islam tentunya memberikan pedoman kepada kita semua. Bagaimana cara atau apakah ada obat yang paling tokcer, gitu kan? Yang paling baik untuk kita terapkan, yang itu bisa membersihkan sekaligus baik raganya kita dan juga jiwa atau hatinya kita. Maka jawaban saya, obat itu namanya apa? Puasa. Puasa. Puasa itu obat dua-duanya. Ya. Jadi kalau bagaimana penjelasannya? Gini. Salah satu syariat dalam agama ini kan itu berpuasa, dan kita diwajibkan berpuasa. Aslinya kan kita kan nggak mau berpuasa. Diberi pilihan makan sama kita, diberi pilihan makan sama katakanlah kita berpuasa, maka kita akan milih makan. Lebih enak makan daripada berpuasa. Ya. Jadi kalau jamaah sekarang diberi pilihan mau makan atau mau puasa, pilih apa? Makan. Saya aja pilih makan. Ya. Tapi kalau makan terus gimana? Kan sakit kita. Udah yang dimakan nggak bener, ya, disuruh stop nggak mau, dia selalu bilang ini enak, kan gitu, ya. Dan sudah tahu nggak enak, dia tahu itu nggak sehat misalnya, itu terus. Bagaimana cara menghentikannya? Di stop, di stop sama Allah, ya. Di stop dengan cara apa? Puasa, ya. Makanya kita tuh sebenarnya saya itu kalau mentadaburi, kalau kita mempelajari katakanlah ayat tentang puasa Ramadan itu bahagia banget kita. Kenapa? Kalau nggak ada puasa Ramadan kayaknya kacau beliau badan kita nih sekalian. Bayangkan selama 365 hari itu makan terus isinya. Sudah pagi makan, siang makan, sebelum siang ada snack, ya kan? Ya, nah, coba latihan ini kan nanti dapat snack kan ini. Enggak ya?
Kalau dapat snack nanti jangan dimakan snacknya. Puasa dulu sampai siang. Ya. Jadi puasa. Kan ayatnya kan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang dulu kami wajibkan juga berpuasa. Oh, saya pikir waktu. Ya, jadi makanya, jadi kalau dokter menyarankan gimana cara hidup sehat? Banyakin puasa. Itu aja. Lagi puasa kira-kira kita bakal ngumpat nggak? Enggak. Kan Nabi udah bilang, Allah tidak butuh puasa orang-orang yang masih gibah, masih fitnah, masih bohong. Artinya apa? Hati kita kan terjaga. Ngomong atau bicara kita kurangi. Gitu loh. Yang diperbanyak waktu puasa gimana? Suruh baca Quran. Kan gitu. Bukan tidur. Ya. Karena ada yang pakai dalil, nggak tahu dalil apa itu. Katanya tidurnya orang berpuasa itu pahala. Maka ditidur terus tuh. Bangunnya waktu sholat doang. Ya. Kalau tidur saja berpahala, gimana kalau aktivitas gitu loh. Maksudnya begitu. Jadi jangan tertipu sama was-was dan tipu daya setan. Ya. Raga kita, sekalian, ya. Bagaimana cara kita membersihkan? Kan gini. Kalau Anda bayangkan biar gampang dipahami begini. Ibarat kata kamar mandi gitu ya. Kamar mandi itu kan ada kerak-kerak di dinding itu. Ya, kerak-kerak di dinding itu. Nah, kerak-kerak di dinding itu kan ya kalau mau bersih dibersihkan, dikerok gitu kan, atau mungkin disikat gitu loh. Nah, tubuh kita tuh begitu juga. Semakin banyak makanan-makanan yang tidak sehat yang kita makan, terutama makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak, dan rendah serat. Contohnya apa? Apa tadi patokannya? Tinggi kalori, gulanya tinggi. Kemudian apa lagi? Tinggi lemak, lemak yang tidak sehat ya. Dan miskin serat. Contohnya apa? Enggak berani ngomong kan? Karena makanan kita. Ya, saya kasih contoh lah misalkan ya. Ini lihat bagaimana tanda kutip kesesatan kita dalam urusan makan. Ya. Dan tidak bertanggung jawabnya kita dengan makanan yang kita makan. Ya. Contoh nih misalkan, dia makan nasi goreng. Nasi digoreng. Kalau nasi goreng itu lebih sedap lagi kalau kita makan sama bakwan. Betul? Terus ada tambahan lagi, ada kerupuk Pak. Ya kan? Nanti keselak. Supaya nggak keselak, makan apa? Minum apa? Es teh. Es tehnya pakai gula? Pakai dong biar manis. Coba lihat. Semoga nggak ada yang jualan nasi goreng di depan. Ya, nggak apa-apa, makan aja tapi tanggung jawab dengan yang dimakan. Ya minimal satu piring nasi goreng itu Anda pergi ke sawah nyangkul gitu 50 kali, jadi kebakar kalorinya. Ya, bukan main handphone habis itu. Makanya banyak sekarang sakit gara-gara itu, nggak tanggung jawab dengan apa yang dimakan. Gitu loh. Nasinya sudah karbo, gula, ya kan? Terus tadi dia pakai apa? Bakwan. Bakwannya tepung kan? Karbo lagi coba. Ada apa tadi? Kerupuk. Tepung lagi nggak? Karbo lagi. Udah 3 tuh, triple coba. Belum cukup masih itu. Dia minum es teh. Pakai gula? Pakai gula. Karbo lagi? Karbo, 4 karbonya Pak. Masya Allah. Terus di situ ada itunya, ada sehat-sehatnya sedikit di situ. Biasa dikasih selada, secuil. Betul? Sama dikasih apa? Acar. Jadi yang paling tinggi serat di nasi goreng itu adalah acar dan selada. Sekarang Anda ubah, nanti kalau makan nasi goreng, porsi nasinya sebanyak acarnya saja. Ya. Ya, porsi nasi sebanyak seladanya aja atau sebanyak acarnya saja.
Ya, sisanya itu sayurnya. Itu keren, Pak. Masya Allah, itu sehat. Coba aja lihat. Makanya banyak orang yang dokter ini kayaknya anti nasi banget. Enggak, bukan anti nasi. Tapi kadang-kadang kita tuh itu tadi nggak ngerti apa yang dimakan, berlebihan gula gitu loh. Ya, dan kita nggak tanggung jawab dengan apa yang kita makan. Ya, olahraga enggak, ke sawah enggak, naik sepeda enggak, jogging enggak, naik gunung enggak. Apalah bentuk olahraganya gitu. Sehingga apa? Numpuk lagi. Dan dia bukan cuma sekedar numpuk gula saja, dia akan menimbulkan peradangan dalam tubuh kita, ya. Kalau sudah peradangan kayak begitu, apa yang terjadi? Tubuhnya bukan dapat energi ketika dia kemasukan bahan bakar dari makanan tadi, justru malah ngantuk. Gitu loh. Itu kan tanda bahwa tubuh kita itu keletihan, ya. Maka biasanya saya sarankan coba dulu latihan gitu kan. Latihan nih misalkan. Dalam 14 hari lah misalkan Bapak Ibu saya kasih tantangan. Mau? Dah mau. Dalam 14 hari 2 minggu aja. Dua dulu. Selama 14 hari itu jangan masuk tepung, terigu ke tubuh. Berat dobrak. Ya. 14 hari aja. Pokoknya semua produk tepung nggak masuk. Jadi Anda sebut apa? Bolu kan tepung. Ya, kayak saya nggak sebut produknya gitu, buat ngelatih aja. Ya, nggak ada tepung, ya. Dan satu lagi, ini nih yang paling penting ini. Nggak ada tepung dan tidak ada gula pasir. Selama 14 hari. Nanti kabarin saya apa yang terjadi. Anda akan berseri-seri, bahagia, moodnya akan baik gitu loh. Kenapa? Karena memang banyak masalah dari 2 hal tadi itu. Gitu loh. Nanti setelah 14 hari boleh makan nggak? Ya boleh aja. Ya, tapi latihan dulu gitu loh. Ya. Nanti saya dapat gulanya dari mana? Kita itu bukan butuh gula pasir, tapi kita butuh karbohidrat. Pahami ya gitu ya? Kita tuh butuh gula, bukan butuh gula pasir, kita butuhnya karbohidrat. Berarti gini, bagaimana caranya supaya minum teh itu terasa manis? Jangan gitu kan? Saya pengen minum teh, tapi tetap manis. Gampang. Anda minum teh tawar, habis itu makan kurma. Manis kan? Gitu. Gampang kan? Gampang. Tapi itu Masya Allah, saya banyak sekali kasih saran ya. Sederhana kayak begitu, itu efeknya luar biasa loh Pak, Bu. Cuma 2 itu aja. Kurangi tepung. Kalau mau tambahin sih bisa. Kurangi tepung. Kalau bisa stop selama 14 hari. Dan tidak ada produk gula pasir yang kita makan. Apapun bentuk produknya, tambah lagi 1. Ada 4 sih sebenarnya. Tapi kalau saya sebutin semua, nanti nggak datang lagi ke kajian kita berikutnya gitu. Ya, tapi nggak apa, saya sebut aja. Kalau nggak datang berarti ya alhamdulillah. Berarti dia lagi berjuang di rumah. Baik sangka saya begitu. Yang ketiganya apa? Minyak goreng. Gitu. Saya nggak sebut mereknya apa, merek apa, produknya apa ya. Maksudnya, berarti nggak boleh makan bakwan dong. Saya nggak bilang gitu. Kan saya cuma larang jangan tepung sama minyak sama gula. Berarti nggak boleh makan gorengan. Ya pikir aja sendiri gitu loh. Gitu. Ya. Tambah lagi 1 nih misalkan. Bukan nggak boleh, tapi ngelatih untuk tidak makan nasi. Dok, saya kelingan, cari sumber karbo yang lain. Bisa kan? Bisa. Nasi itu kan yang kita butuhkan karbohidratnya, gulanya. Betul kan? Kalau nggak makan nasi, bisa nggak makan yang lain? Coba sebutin apa kira-kira? Ketela. Saya kemarin bikin acara di Gombong, Kebumen. Saya bilang sama panitianya, saya nggak mau acara biasa, tapi saya bawakan kita bikin sesuatu yang baru lah, saya bilang. Termasuk juga snack ke peserta, sama kita bikin bazar sehat di situ. Ya ada, Masya Allah ada 20-30 stand lah yang kemarin hadir di sana itu, yang ikut ya. Bahkan ada, saya baru tahu ada motor sehat. Kok bisa ada motor sehat? Motornya nggak batuk-batuk gitu, nggak demam. Ya enggak lah, motor listrik ternyata. Indonesia punya motor listrik, Masya Allah.
Ternyata banyak tuh produk-produk di antara yang dibuat oleh mereka teman-teman di sana itu, termasuk juga snack yang kita berikan kepada peserta. Sampai ibu rektornya kaget. Ini kok enak sekali kata dia. Anda tahu yang saya kasih apa? Tempe. Tempe yang tidak digoreng. Saya nggak sebut dia tempe mentah karena tempe itu kan kedelainya sudah direbus, jadi nggak mentah dia. Tempe tidak digoreng gitu kan. Cuma bahasa kita kalau nggak digoreng itu mentah. Betul kan? Akhirnya saya potong-potong tempe, ya. Sayang sini nggak ada. Kalau ada, bapak ketagihan, Pak, makannya, Pak. Serius. Itu sampai wajahnya ibu itu yang awalnya tidak bahagia, setelah makan tempe jadi bahagia dia. Kelihatan. Ya. Gitu kan, Masya Allah gitu kan. Ternyata enak ya dok, dia bilang. Oh iya, ibu sih buruk sangka sama saya gitu kan. Curiga sama tempe gitu kan. Ya. Tempenya dipotong-potong, kasih apa? Kasih garam, kasih madu, itu doang. Ternyata enak. Nggak ada minyak kan? Nggak ada minyak. Nggak ada tepung kan? Nggak ada tepung. Coba. Terus saya ajarin lagi, saya bikin tuh sambel, ya sambel. Sambelnya dari apa? Karena biasa ibu-ibu kalau bikin sambel pakai gula pasir kan? Nah saya tukar sekarang gula pasirnya pakai kurma. Kan keren kan? Cabai rawit, pakai kurma, kasih garam. Kan dikasih air sedikit, airnya pakai air kelapa. Wah enak banget. Itu kelihatan lagi muka mereka, wajah mereka makin bahagia lagi. Saya tahu itu karena gratis gitu. Ya gitulah. Ya. Jadi makanan itu memberikan kebahagiaan, asal makannya benar. Jadi kalau ada yang hidupnya itu nggak bahagia terus, coba perbanyak makan yang dikupas, bukan dikemas. Ya, kalau ada orang hidupnya agak kurang bahagia kok mukanya tuh sedih terus, nah itu ajak dia pergi makan apa? Makan rujak gitu kan dikupas tuh. Ya. Makan gorengan bahagia nggak? Bahagia. Ya, tapi coba dilatih ya. Dokter makan gorengan nggak? Jarang. Kalaupun makan gorengan kayak tadi malam saya kelaparan banget gitu kan. Tengah jalan udah mulai ini agak-agak keliengan sini. Saya harus makan nih. Cari tukang gorengan. Kata saya gitu kan, mau makan belum waktunya makan, tapi saya butuh camilan nih saya bilang. Saya pilihlah gorengan, karena nggak ada ubi rebus, singkong rebus, ya carinya ya udah singkong goreng. Tapi kan bukan tepung terigu, gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita cheat juga, cheatnya itu berkualitas gitu loh. Jadi kalau lagi harinya kita, oke lah hari ini nggak hidup sehat gitu kan, tapi berkualitas gitu kan, gitu. Ya, akhirnya apa? Ya bahagia terus, tenang terus kita, mood kita terjaga gitu kan. Wajah itu seneng gitu kan. Wajah kita tuh misalkan kalau sekarang kan wajah saya ya begitulah gitu. Bersinar karena cahaya, ada lampu. Tapi intinya apa? Ya itu tadi. Ya. Kulit kita ini, wajah kita ini representasi dari isi perut kita. Maka benerin isi perut kita. Ya. Perbanyak makan-makan yang dikupas, bukan dikemas. Banyakin makan makanan yang tidak banyak pengolahan di sana, apalagi nggak banyak pakai minyak goreng, itu akan jauh lebih sehat buat tubuh kita. Termasuk juga, nih saya kasih ilmu satu buat ibu-ibu yang, ibu-ibu ini kan salah satu yang mereka harapkan kan glowing ya. You know glowing? Ya, glowing in the sky gitu kan. Waktunya habis. Ya, sudah tahu saya. Salah satu bahan yang bikin kulit kita tuh elastis, nah ini kabar baik nih bagi para penggemar makanan ini nih. Itu ternyata apa Bapak sekalian? Ceker ayam. Ceker ayam itu ternyata tinggi sekali kolagennya. Kolagen itu kan mahal loh dijual itu. Itu ternyata banyak di ceker ayam. Ya. Jadi kalau mau tadi ya kita dapat asupan kolagen, nah tuh bikin tuh sup ceker ayam. Ya. Ayamnya gimana? Ayam yang bahagia. Pilihlah ayam yang bahagia. Karena banyak sekarang ayam tidak bahagia. Betul gak? Iya loh. Di kandang dia merana, tidak ada teman, tidak boleh main, kan gitu. Nggak dapat sinar matahari. Akhirnya manusia yang makan ikut-ikutan merana. Coba. Ada lihat tuh mobil yang bawa ayam banyak-banyak itu. Coba lihat wajah-wajah ayamnya. Bahagia nggak? Sedih dia.
Ya tentunya dia kan sedang menuju hari pemenggalan dia gitu loh. Tapi harusnya kan bahagia. Ya, jadi kita tuh banyak sekali hal-hal yang kita membuat kita tuh ya salah satu nggak bahagia, nggak ceria. Emang karena makanan kita tuh sudah banyak masalah gitu kan. Ya, nggak ada kalau bahasa itu nggak ada enzimnya gitu loh, nggak ada vitaminnya. Maka tadi saya masya Allah nih, kayaknya tadi kan saya di ruangannya DKM itu sajiannya saya itu panitia mungkin bapak pengurus DKM sudah tahu gitu kan, jangan kasih gorengan ke dokter Zaidul gitu kan, macam-macam tuh buah-buahan gitu kan, rebus-rebusan gitu kan, nanti pembicara yang lain mungkin udah beda tergantung permintaan. Tapi ya kalau kita sudah biasa dengan hal seperti itu, ini kan ini kayak gini kan, ini masya Allah ini kan jahe nih ya, jadi kalau saya nyaranin bahkan kalau Ramadan ya, saya pernah bilang, dokter ngisi dong tempat kami kalau Ramadan. Saya bilang saya mau ngisi kalau seandainya takjilnya sehat, saya bilang. Kan bisa diubah. Jadi kita mulai mengembalikan lagi pola makan atau cara makan nenek moyang kita ya. Kita mulai mengembalikan lagi katakanlah makanan-makanan yang sehat. Kan makanan sehat di tempat kita kan banyak banget Bos sekalian. Getuk itu kan sehat. Getuk itu sehat loh. Asal jangan ada getuk goreng kan minyak lagi gitu loh, minyak lagi gitu loh ya, atau getuknya sudah dikemas gitu kan ya, buat oleh-oleh oke lah. Tapi kalau kita getuk yang benar kan yang biasa kalau di Jakarta gitu yang paling gede tuh speakernya tuh getuk Lindri itu loh, itu kan dari singkong kan, masya Allah itu dia kalau pakai ijonya dari pandan gitu loh, terus pakai kelapa itu kan lemak yang sehat gitu loh. Jadi masya Allah ya, saya bilang gitu. Jadi kalau nanti bikin kajian-kajian tuh mulai dikenalin ke masyarakat makanan-makanan asli kita yang nggak digoreng, banyak rebusnya, minum wedang-wedang kayak begini. Tinggal nyemplungin ketumbar doang, itu jantung Anda akan sehat loh. Dispenser kasih air panas, cemplungin ketumbar, coba aja minum, jantung Anda akan sehat. Cemplungin aja serai ke situ, itu masya Allah, darah kita akan bersih. Modal kita doang, cemplung-cemplung doang. Gitu loh ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipelajari. Bagaimana caranya ya, kita mulai tadi perbanyak yang dikupas bukan dikemas, makanan-makanan asli ya. Maka kalau saya ke tempat-tempat yang di luar Jakarta kayak begini tuh saya suka banget makan atau mungkin cari buah-buah yang dia tumbuhnya alami gitu, kayak manggis kan nggak disemprot, manggis itu kan tumbuhnya alami tuh ya. Atau mangga-mangga, kalau sekarang kan mangga-mangga kebanyakan sudah diperem, dikasih karbit. Cari mangga-mangga yang musiman gitu loh ya, seperti itu. Apalagi yang kita bisa lakukan. Nah terakhir ya, karena sudah habis waktunya, saya cuma pesan ibu sekalian, coba sekarang kita mulai memberikan hak perut kita. Hak perut kita itu dengan cara apa? Jadi sebelum Anda makan makan apapun lah gitu kan, Anda mulai kayak gini nih, minum jahe dulu, atau mungkin minum air putih dulu, atau minum air madu dulu, atau yang paling bagus itu yang saya sekarang terakhir pelajarin itu adalah kita minum air yang dikasih cuka apel, cuka nanas, cuka madu gitu loh. Jadi air kayak begini misalkan, ya Anda masukin cuka, ya satu sendok teh lah gitu kan, dikit aja, kita minum tiap hari. Itu banyak sekali manfaatnya. Karena di situ tinggi enzim, serat juga, ada bakterinya juga gitu loh. Ya, makanya kalau yang paling simpel gimana? Tempe itu masya Allah tempe itu. Saya takjub dengan penelitian atau mungkin riset tentang tempe. Bahkan tempe itu Bapak Ibu sekalian ya, itu ada vitamin yang ada pada hewan, yang hanya ada pada hewan, tapi karena proses fermentasi pada tempe menggunakan ragi itu juga muncul di tempe, tapi di kedelai nggak ada. Itu dahsyatnya tempe. Tapi kita masalahnya makan tempenya penuh dengan kalori gitu loh. Tempenya dikasih tepung kan gitu, digoreng gitu kan. Jadi akhirnya apa? Beban tubuh tuh bertambah lagi gitu loh. Terus bagaimana cara bikin tempe supaya tidak pakai tepung gitu kan? Ya banyak, pilihannya banyak banget lah. Ya, bahkan saya pernah nyobain bikin jus tempe itu pakai madu, pakai kurma. Enak banget, Pak. Tapi bukan tempe digoreng ya. Tempe biasa, tempe gitu, tempe putih itu
Ya, itu saya blender, kasih air, kasih madu, kasih kurma, masya Allah enak banget. Dan itu proteinnya dapat, vitamin dapat, serat dapat, mineral dapat, enzim dapat, coba. Lengkap kan? Nah, cobain nanti. Ya, ibu-ibu di rumah, ya mulai sekarang kalau bapaknya minta teh, jangan kasih gula. Sampaikan pada bapak, bapak kalau bapak minum teh, pandangi wajahku. Ya, kan sudah manis gitu, maksudnya. Supaya tawarnya teh ini tercover dengan manisnya wajahku, gitu. Bapak-bapak juga sadar diri gitu kan, dengan cara coba dikurangin. Kopinya, dokter suka kopi? Suka. Saya lebih suka kopi pahit. Ya, kopi. Kenapa kopi? Karena kopi itu termasuk salah satu antioksidan sebenarnya. Dia banyak sekali kandungan antioksidan dalam kopi. Seratnya juga ada juga. Ya, bahkan dia termasuk fat burner, dia pembakar lemak sebenarnya kopi itu. Ya, jadi mulai biasakan tadi ya, mulai latihan apa tadi? Nggak ada tepung. Boleh tempe itu, di belakang boleh tempe itu, masya Allah. Nanti camilannya apa? Tempe, cocolin pakai madu. Atau kalau enggak, kelapa tua itu, bagus sekalian ya. Itu kan banyak orang kan, ini kita tuh dikit-dikit kambing hitamkan. Jadi saya nggak tahu dapat dari mana ceritanya makan kelapa itu jadi cacingan. Nggak tahu saya. Wallahu alam, itu bingung saya itu. Itu tuh sehatnya minta ampun loh itu kelapa itu. Jadi camilan kelapa tua itu loh. Dan sayangnya ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu kan, itu kalau bikin santan itu kan air kelapa tuanya kan dibuang. Allahu Akbar, itu Pak Bu, subhanallah ya. Itu air kelapa itu ya, kelapa tua ya, itu jauh lebih baik daripada air isotonik kemasan manapun. Coba kita buang, coba. Itu Anda mau bikin apa? Bikin sambal bisa, diminum pun masya Allah, ngebersihin jantung, liver kita, ya, pencernaan kita. Modal air kelapa yang di kadang-kadang kalau beli sama tukang air kelapa, tukang apa, kelapa tua itu kan, itu 1.000 tuh dapat banyak tuh, ya kan? Daripada beli minuman-minuman kemasan, beli itu aja. Tiap hari minum itu, masya Allah, sehatnya luar biasa. Asam aminonya ada, vitamin ada, mineral ada, coba. Luar biasa. Jadi beruntunglah kita yang tinggal di Indonesia. Ya, kalau di luar negeri susah cari abang atau mas-mas yang jual kelapa muda. Susah, mahal lagi. Ya, maka itu tadi ya. Beberapa tipsnya ya, dan yang paling penting ya, saya tadi pesan sama takmir masjid, saya katakan Rasul itu memberikan pedoman yang sangat, ini terakhir, serius. Saya kalau lagi bahagia begini ya, karena jamaahnya juga bahagia, kalau lihat muka-muka itu muka-muka ceria gitu ya, tidak terpapar dengan polusi kota. Nabi itu, masya Allah ya, lihat. Apakah ada pedoman-pedoman tentang kesehatan dalam Islam? Oh, ada Pak Bu. Kita itu waktu tidur kita diatur Quran loh, waktu bangun kita diatur Quran, ya kan? Qumil laila illa qalila, kan ada tuh, nisfahu awin kusminho qalila. Suruh bangun. Nabi tidurnya kapan? Nabi tidur tuh habis Isya, nanti bangun tengah malam, jelang subuh nanti Nabi tidur lagi. Ini kalau sekarang ini kenapa banyak masalah? Karena kita nggak ngikut Nabi. Nabinya tidur, umatnya bangun Nabi tidur. Gitu loh. Jadi masya Allah kan, begitu luar biasanya agama kita. Terus apa lagi? Lihat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyebutkan bahwa salah satu nasihat Nabi SAW kepada beliau adalah berpuasa 3 bulan, 13, 14, 15. Saya baca Bapak sekalian, beberapa ilmuwan barat itu mereka menyarankan itu berpuasa 3 kali sebulan, tapi dia nggak tahu apa, bahkan dia nggak tahu, tentunya mereka nggak tahu dalam Islam itu ada syariat itu. Dan Abu Hurairah, apa yang terjadi setelah Abu Hurairah disampaikan Nabi SAW ya, Abu Hurairah menyampaikan, kekasihku Rasulullah SAW menyebutkan atau menyampaikan, berpesan kepadaku, berpuasalah 3 hari selama 1 bulan, kita sebut dengan puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 pada apa tuh namanya, pada bulan Hijriah ya, pada tahun Hijriah, tahun Islam, atau bukan, tapi bukan tanggal kalender Masehi. Lalu 16-nya istirahat bentar, 13, 14, 15 puasa tuh. Nih kalau bapak-bapak mau per bulan paket detoksifikasi terbaik ini,
Masya Allah nih. Apalagi nanti kalau Anda puasa itu, Anda lanjutkan lagi nggak makan tapi minum aja sampai hari berikutnya, kurma air 3 hari. Itu Masya Allah, tubuh kita itu seperti di restart ulang coba. Ya, 16 kita istirahat. Nah, dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 itu menyembuhkan penyakit. Masya Allah kan? Maka kalau saya bilang ke takmir masjid, saya katakan kalau bisa dibikin nih klinik bekam gratis di sini. Jadi nanti tiap bulan, tiap tanggal itu, tanggal bekam itu nanti masyarakat bisa berbekam gratis. Nanti dari kerjasama sama PBI, ya organisasi bekamnya. Jadi puasa dulu, habis itu berbekam. Ya bayangkan, bekam tuh kerjanya kayak apa dok? Gini ya, terakhir. Ini serius nih terakhir. Gini loh. Ini ilustrasi supaya Bapak Ibu paham dahsyatnya hijamah atau bekam itu. Ya. Nah, contoh begini. Misal nih, saya misal di depan masjid ini ada sebuah kertas kayak begini dibakar. Oke? Kira-kira kalau kertas begitu dibakar, ya pengurus masjid atau yang bersih masjid juga bisa memadamin gitu loh, kan gitu. Tapi pertanyaan saya, bagaimana caranya kertas ini membuat pasukan-pasukan khususnya, misalkan TNI atau polisi gitu kan datang, pasukan khusus TNI datang, pasukan macam-macam lah. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Caranya gimana? Caranya ini biarkan terbakar gitu kan. Ada orang yang ngomong, woi kebakaran ini luar biasa nih, ada macam-macam itu kan hujan, wah gitu kan. Ada orang ngomongin, paham ya sampai sini ya? Nah, tubuh kita itu, Bapak sekalian, punya pasukan umum, punya pasukan khusus, pasukan umum imun, ya pasukan umum yang berkaitan dengan kekebalan atau sistem kekebalan tubuh kita. Itu pasukan umum. Jadi kalau yang datang, misalkan ini awal datang pemadam kebakaran gitu kan, atau awalnya hansip dulu, habis itu datangnya kodim lah, korem lah, polda, kodam gitu misalkan gitu ya. Nah ini datang nih pasukan khususnya, Kopassusnya datang, Paskas datang, marinir datang. Nah saya kasih tahu, bekam itu ya, itu mengeluarkan, jadi orang yang rutin berbekam itu Bapak sekalian, itu Allahu Akbar, ketika dia rutin berbekam dan pada saat berbekam itu beberapa hari kemudian, itu sel imun yang dikeluarkan oleh tubuh kita itu adalah sel imun yang dikeluarkan kalau orang itu atau kalau tubuh itu kena HIV. Maksudnya begini, kan orang tuh nggak kena HIV, tapi yang datang itu sel imun khusus gitu loh. Jadi pasukan-pasukan khusus tubuh kita itu, subhanallah, itu ketika dilakukan proses pembekaman itu hadir semua. Kan dahsyat kan? Artinya apa? Artinya tubuh kita itu kan terprotek, terlindungi. Pasukan umumnya keluar pasti keluar, ya. Pasukan khususnya juga keluar. Di orang ditambah lagi tadi yang saya jelaskan di awal tadi ya, diawali dengan dia berpuasa dulu, dibersihkan dulu, kemudian pada tanggal 17-nya atau 19-nya atau 21-nya dia berbekam. Masya Allah, efeknya luar biasa. Sel imun umum, sel imun khusus itu semua hadir pada saat pembekaman. Ya, tapi bukan bekam kering, bekam yang dikeluarkan darahnya. Ya tentunya perlu ilmunya tentang itu ya. Maka kita di sini ada beberapa ada teman di sini juga yang pengurus daerah, pengurus cabang ya Karanganyar ini, dia teman-teman itu juga bisa berbekam tentunya dengan standar yang bersih, higienis gitu ya, seperti itu. Jadi paketnya udah komplit banget dalam Islam itu. Ada puasa, ada berbekam, ya makan yang halal, makanan yang thayyib kan gitu perintahnya. Ya. Maka harapannya apa dari itu semua? Ketika sehat nanti dia semakin taat kepada Allah, ketika sehat dia semakin banyak lagi rasa syukur yang dia wujudkan dalam aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar selesai. Baik, saya kira mungkin itu. Ada pertanyaan sedikit mungkin karena saya mau lanjut lagi. Usia saya 69 tahun, sudah 4 tahun yang lalu kedua telapak tangan saya nyeri, kaku. Apa saran dokter? Urut. Ya.
Urut itu bagus sekali ya. Karena apa? Pijit urut itu kalau benar gitu ya, dia akan melancarkan aliran darah. Jadi mulai apa tuh namanya? Ya pengobatan-pengobatan yang apa? Ya mungkin kita nyebutnya tradisional. Coba itu banyak sekali manfaatnya. Itu bisa. Kemudian apalagi? Berarti bekamnya di mana? Nanti kalau apa saran saya selanjutnya apa? Di bekam. Ya, di bekam boleh nggak? Boleh. Bekam itu cara yang paling mudah untuk menghilangkan nyeri. Bekam adalah terapi yang paling mudah untuk menghilangkan nyeri. Contoh mungkin begini, ada nyeri mungkin di kaki kita, bekam aja di situ, ya sekitarnya mungkin itu bisa, itu cepat sekali menghilangkan nyeri dia. Kemudian apa yang bisa disarankan untuk herbalnya? Banyak ya, paling gampang tuh kunyit sama serai. Kunyit serai paling gampang. Kalau nggak cocok kunyit misalkan serai udah cukup insya Allah. Sama balurin minyak-minyak herbal, balurin minyak-minyak herbal ya di tangan itu. Ya, dan yang paling penting saya nggak tahu nih penyebab nyerinya apa, bisa jadi juga karena gerakan ya, mungkin ibu-ibu yang biasanya tiap hari ngulek ya, ngulek apa sambel gitu ya, itu kan harus latihan diputar-putar supaya, karena memang kerjanya ngulek, jualan misalkan gitu ya, harus latih nih supaya nanti nggak pencet sarafnya ya, seperti itu. Oh, ini. Pak Ustadz minta didoakan atas nama Bapak Didik Yulianto dan Ibu Siti Suryani, jamaah Ahad pagi rutin di Islamic Center Karanganyar karena kecelakaan lalu lintas. Beliau patah kaki dan lecet-lecet yang beralamat di Mandungan. Masya Allah, kita doakan beliau agar Allah sembuhkan ya, Allah sehatkan beliau, Allah kembalikan kesehatan beliau, dan kaki atau mungkin kaki yang patah itu Allah sambungkan kembali ya, kemudian lecet-lecet ini Allah sempurnakan kembali sehingga kembali sehat seperti sedia kala. Dan juga bagi jamaah sekalian, semoga kita semua juga diberikan taufik hidayah ya untuk terus menjaga iman kita, menjaga hati kita, menjaga raga kita dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, sehingga nanti semakin banyak umat yang sehat, masyarakat yang sehat, semakin banyak lagi ketaatan yang kita bisa lakukan. Dan semoga kita juga dijauhkan dari fitnah-fitnah akhir zaman ya, kita dijauhkan dari berbagai macam musibah, bala, dan semoga kita juga tidak lupa mendoakan Indonesia, semoga negeri kita yang kita cintai ini dijauhkan dari segala macam makar-makar yang ingin merusak negeri kita ini, dan semoga Indonesia menjadi negeri yang baldatun ya warabun ghafur ya, seperti itu. Dan semoga Allah juga jaga Karanganyar ini ya dari segala macam bencana, musibah akibat ulah sebagian orang mungkin, dan semakin banyak lagi orang yang bertasbih, semakin banyak lagi orang yang bangun di malam hari tempat ini untuk beribadah kepada Allah, dan semoga dengan seperti itu Allah limpahkan rahmat karunia-Nya dan keberkahannya kepada Karanganyar ini dan kota-kota lain di Indonesia insyaallah. Saya kira mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dari saya pribadi demikian bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.